Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur untuk hari ini, minggu kedua di dalam bulan September, di tanggal 13 September 2020. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Kita boleh mengucap syukur untuk hari ini, kita boleh beribadah dengan cara seperti begini. Meskipun dengan YouTube, dengan online seperti begini, tapi kita ada kesempatan boleh beribadah. Saudara, kita akan mengambil waktu sejenak, boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, boleh memusatkan hati kita, pikiran kita, sebelum kita masuk di dalam ibadah. Mari kita bersama-sama bersaat teduh, Tuhan berada dalam bait suci-Nya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Mazmur 89 ayatnya yang kedua. Saudara, saya ajak kita boleh sama-sama memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Satu lagu KPPK nomor 8, masyurkan Rajamu. Rejoice, the Lord is King. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, lalu ada musik dan masuk ayat yang ketiga. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan. Ku cinta jaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah
dengan hati bergemar memuji Dia. Saudara, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami, baik itu suka maupun duka yang boleh kami rasakan dan kami alami. Semua ini akan membuat kami boleh semakin mengenal akan penyertaan dan pimpinan Tuhan, akan Tuhan yang hidup, yang boleh kami percaya di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau menyerahkannya Tuhan untuk setiap kami yang boleh melayani pada pagi hari ini. Berkati dan pimpin kehidupan kami, di dalam kami boleh melayani Tuhan semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi kondisi saat ini yang kami alami di dalam kehidupan kami, khususnya pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di bangsa kami, tetapi global di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan, biarlah belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa, bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami di tengah-tengah kebijakan, di tengah-tengah penyebaran virus ini ya Tuhan, yang berusaha diminimalkan. Kami mohon pimpinan Tuhan, biarlah setiap kami, bahkan pemimpin kami, pengambil kebijakan, dan juga kami sebagai warga negara boleh mendukung untuk bersama-sama, untuk boleh bergandengan tangan, supaya penyebaran virus ini boleh berakhir. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap mereka, saudara-saudara kami yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya. Kiranya Tuhan berikan pemulihan, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh dikuatkan kembali, dan mereka boleh berjalani kehidupan aktivitas mereka seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun pada pagi hari ini, yang beribadah, yang melayani, memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuatkan mereka, supaya firman yang diberitakan boleh menjadi berita sukacita bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan ampuni di dalam kegagalan dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dalam masa-masa seperti sekarang, masa pandemi ini, kepada siapakah patut kita percaya? Hanya percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya ajak kita boleh menyanyi satu lagu, Ku Percaya Pada Yesus, KPPK 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus
darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Hanya ku percaya kepada Yesus, biar iman kita boleh bertambah di dalam Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 19 hingga ayat ke-26. Amsal 3, ayat 19 hingga 26. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita boleh bersama-sama boleh menyimak firman Tuhan ini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Itulah firman yang sudah kita baca dari Amsal. Biar firman ini boleh terus mengingatkan kita, boleh terus mempengaruhi hidup kita, dan boleh terus merubah hidup kita. Saudara, saya boleh bertanya satu hal, apakah kita mengetahui hari esok kita? Kita tahu? Kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang kita boleh tahu, bahwa kita tahu Tuhan menguasai hari esok kita. Mari kita boleh menyanyi satu lagu di dalam KPPK nomor 223. KPPK 223, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. I know who holds tomorrow. Tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu
esok terangkan, ataukah jadi gelap? Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Tak tahu hari esokku, mungkin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan. Dari remang jadi terang, di sana terang benderang. Tiada air mata terlihat perisai indah. Berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara, kita pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji Mahoni. Beliau dari GKI Philadelphia. Satu tema yang dibawakan adalah kita boleh beriman dan berakal sehat. Saudara, itulah yang akan diberitakan. Mari kita bersama-sama boleh mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita akan menyanyi satu lagu, Janji Tuhan, janjimu seperti fajar.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Saya persilakan untuk hambanya, Pendeta Ji Mahoni, untuk menyampaikan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan bagi kami. Di tengah pandemi seperti ini, biarlah kami belajar untuk berharap kepada Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, berikanlah Roh Kudus yang menuntun kami memahami kebenaran-Mu. Bukalah mata rohani kami, sehingga kami dapat pesan Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Shalom saudara sekalian, kiranya sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, beriman dan berakal sehat. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya kutip dari kitab 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 1 hingga ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, dua orang Kristen bekerja di sebuah perusahaan yang sama dan keduanya mendapatkan gaji yang sama. Orang pertama adalah orang yang sangat-sangat beriman, sedangkan orang yang kedua adalah orang yang sangat berakal sehat. Karena saking berimannya, begitu mendapatkan gaji, dia membelanjakan segala sesuatu yang dia butuhkan, termasuk yang kurang dibutuhkan pun dibelanja. Karena dia percaya Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Tidak perlu khawatir, Bapa yang baik akan menyiapkan segala sesuatu. Sedangkan orang kedua berpikiran dengan akal sehat, ini uang mesti ditabung, harus digunakan dengan sebaik-baiknya, harus disimpan, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, dan dia menabung sebagian besar uangnya. Sampai-sampai ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan bantuannya, dia menutup pintu hatinya. Dia berpikir, nanti kalau saya butuh, siapa yang bisa menolong saya? Saudara lihat dua orang yang berbeda, bukan? Orang pertama merasa sangat beriman, lalu membelanjakan semua uangnya. Sedangkan orang kedua sangat-sangat berakal sehat, sampai-sampai dia tidak yakin bahwa satu saat kalau dia butuh, Tuhan bisa memberkatinya. Nah, saudara termasuk yang mana? Orang yang sangat beriman atau orang yang sangat berakal sehat? Selama masa pandemi ini, kita bisa melihat berbagai jenis orang Kristen. Sebagian menunjukkan keanehannya, keganjilannya bahkan. Misalnya saudara, beberapa bulan yang lalu terjadi di Virginia, Amerika Serikat, seorang pastor bernama Gerald Glenn. Dia bersikeras untuk tidak menutup gerejanya, karena dia berkata bahwa aku percaya Tuhan yang aku percaya itu lebih besar daripada virus corona yang ditakuti. Dia katakan, kecuali aku masuk penjara, kecuali aku masuk rumah sakit,
maka aku sekali-kali tidak akan menutup gereja. Beberapa waktu kemudian diberitakan pastor itu mati karena virus corona. Di tempat lain di Kamerun, seorang pendeta bernama Franklin DeFord, dia mengklaim bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit virus corona. Dia mempersilakan orang datang untuk disembuhkan. Saudara, pendeta ini pun meninggal karena virus corona. Yang anehnya adalah pada waktu pendeta ini meninggal, jemaatnya begitu percaya bahwa pendetanya sedang menghadap Tuhan, ada pertemuan rohani dengan Tuhan. Maka pada waktu pemerintah mengatakan bahwa jenazah almarhum harus dikebumikan, jemaatnya menolak. Mereka berkata bahwa mereka akan mendoakan supaya pendetanya dibangkitkan. Tetapi pemerintah bersikeras. Maka pada hari itu juga pendeta Franklin DeFord dikuburkan di depan rumahnya. Saudara lihat, muncul orang-orang yang sepertinya sangat beriman, tetapi kelakuannya aneh. Terkadang kita sulit untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kurang hikmat. Saya ulangi lagi, saudara. Terkadang kita sulit membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kurang berhikmat. Ada gereja mengajarkan beriman saja, tidak perlu khawatir. Kalaupun terkena penyakit, tidak perlu berobat. Yakinilah Tuhan kita adalah tabib yang agung. Dia bisa lakukan mujizat yang dahsyat dan dia bisa sembuhkan. Kalaupun penyakitmu tidak disembuhkan, itu berarti ada dosa di dalam dirimu yang belum diselesaikan. Dan banyak orang Kristen yang yakin akan pengajaran seperti itu. Satu saat saya berada di Yerusalem. Dan tour guide memberitahukan bahwa ada seorang pendeta dari Indonesia yang sangat terkenal sudah berbulan-bulan berada di Israel. Oh, buat apa? Saya bertanya. Rupanya diberitahukan bahwa nyonya pendeta sedang sakit kanker dan sedang berobat di sana. Oh, saya berpikir apakah teknologi kedokteran di sana sangat canggih sehingga orang Indonesia berobat di Israel. Tapi kemungkinan yang lain adalah karena pendeta ini seringkali berkhotbah mujizat nyata, mujizat hebat, Tuhan hebat dan sebagainya. Nah sekarang tiba giliran istrinya terkena kanker. Kenapa dia tidak menekankan iman dan tidak perlu berobat? Ini sedikit ganjil saudara-saudara. Kalau nyonya pendeta ini dibawa berobat ke rumah sakit, katakan di Indonesia, barangkali jemaat akan tahu dan itu akan menjadi persoalan. Jemaatnya akan mempertanyakan, kenapa pendeta tidak mendoakan saja, malah berobat? Saya tidak tahu mana yang betul saudara sekalian. Nah, bingung juga kita dibuatnya ada begitu banyak jemaat yang membabi buta percaya ada pendeta yang mengklaim bermimpi tentang Roh Kudus dalam bentuk perempuan. Saya pikir sebagian besar di antara saudara sudah pernah mendengar cerita ini, bukan? Pendeta itu mengatakan dia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Dan setelah terbangun dari mimpinya pun pendeta ini masih masih merasa terkagum-kagum dengan kecantikan wanita yang sangat tinggi itu. Dan pendeta itu bertanya kepada Tuhan, siapa wanita itu? Dan Tuhan memberitahukannya bahwa wanita itu adalah Roh Kudus. Nah dari hasil pergaulannya dengan wanita itu dikatakan lahirlah anak-anak yang kepalanya bolong-bolong. Lalu pendeta bertanya kenapa kepalanya bolong-bolong? Dan Tuhan memberitahukan bahwa anak rohanimu pengetahuan teologianya masih sangat rendah. Maka menjadi tugas kamu, tugas Anda
untuk mengajarinya. Banyak jemaat yang percaya dengan membabi buta pengajaran seperti itu. Beberapa waktu yang lampau di Semarang juga ada pendeta sangat terkenal dengan jemaat yang sangat banyak meninggal. Dan jemaat percaya bahwa pendetanya itu akan dibangkitkan. Sekian lama didoakan, ternyata tidak juga terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu juga viral di media sosial bagaimana sekelompok orang Kristen begitu yakin, begitu percaya bahwa seseorang yang meninggal, yang sudah ditaruh di rumah duka, itu akan dibangkitkan. Saudara, mereka berteriak-teriak supaya Tuhan membangkitkannya, tetapi tidak terjadi. Saya tidak tahu seberapa banyak jemaat GSRI Sunter ini, kalau pendeta Rudi mengajarkan hal seperti ini, akan serta-merta mempercayainya. Tetapi di luar sana ada sebagian orang percaya begitu saja. Di media kita juga bisa melihat ada juga penginjil mengklaim dirinya adalah Michael. Dia adalah Panglima Michael yang memimpin tidak tanggung-tanggung 250 juta pasukan. Wow, saudara. Dan jemaatnya sungguh-sungguh percaya akan hal seperti ini. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi dilema iman saat ini. Sebagian orang beriman dengan membabi buta, tidak peduli apakah ajaran yang diajarkan itu masuk akal atau tidak. Yang penting beriman saja, percaya saja. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan ada orang yang begitu rasionalnya sampai-sampai menjadi orang yang skeptis, tidak percaya apa yang Tuhan ajarkan. Dilema iman yang sedang terjadi adalah sekelompok orang menghadapi realita. Iman mereka yang besar pada akhirnya telah membunuh rasio mereka. Sementara di kelompok yang lain ada orang yang mempunyai rasio yang begitu hebat, sampai-sampai rasio mereka telah membunuh iman mereka. Kita harus beriman, tapi tidak boleh tidak berakal sehat. Sebaliknya, ketika kita menggunakan akal sehat kita jangan menjadi tidak beriman, menjadi skeptis. Saudara sekalian, sebab di dalam banyak hal berbicara tentang iman adalah sesuatu yang melampaui rasio manusia. Jangan lupa saudara, kita manusia adalah makhluk natural. Sedangkan Allah kita adalah makhluk supranatural. Ada lompatan yang sebetulnya tidak mungkin terseberangi. Sesuatu yang natural tidak mungkin sepenuhnya bisa memahami sesuatu yang supranatural. Karena otak kita yang kira-kira 350 cc itu tidak diciptakan untuk mampu memahami segala sesuatu, lebih-lebih berkait dengan hal-hal yang supranatural. Kita bisa mengenal Tuhan, memahami Tuhan dalam batas spektrum yang terbatas karena Allah memberitahukannya. Karena Allah mewahyukannya kepada kita. Kalau Allah tidak memberitahukan, tidak memberikan wahyunya kepada kita, maka niscaya tidak seorang pun yang dapat mengenal siapakah Tuhan itu. Walaupun Tuhan memberikan wahyunya kepada kita, bukan berarti kita bisa memahami misteri Tuhan sampai ke akar-akarnya. Apabila Allah dapat dipahami sampai ke akar-akarnya, sampai ke detail-detail dan tidak ada misteri lagi, maka yang terjadi adalah otak kita yang kecil lebih hebat daripada Allah yang maha besar itu. Di dalam dunia teologi ada satu istilah yang sangat menarik. Finitum non capac infinity. Itu berarti sesuatu yang terbatas tidak mungkin dapat menampung sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa menampung yang tidak terbatas.
Saudara, kita selalu berpikir dengan hukum-hukum alam. Sesuatu ada karena ada yang mengadakannya. Ya, saya percaya itu. Kalau saya bilang Alkitab ini ada yang membuatnya, saya yakin itu ada yang mencetaknya. Tidak mungkin minuman ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Saya ada karena ada orang tua saya. Orang tua saya karena ada kakek nenek saya. Dan seterusnya kita akan sampai kepada Adam dan Hawa. Adam ada, tidak ada orang tuanya. Karena Tuhan yang mengadakannya. Maka pertanyaan yang terakhir adalah siapa yang mengadakan Tuhan? Kita tidak bisa mendapatkan jawaban lagi, saudara. Karena hukum alam tidak bisa diterapkan kepada Allah yang supranatural. Jawabannya adalah tidak ada yang membuat Allah. Kita tidak bisa mengerti sampai tuntas bagaimana mungkin Tuhan ada dengan sendirinya dan tidak pernah ada Allah itu. Dari dulu Allah sudah ada. Allah tidak pernah tidak ada. Maka otak kita tidak mampu mencernanya. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita menggunakan rasio kita, tetap kita harus beriman. Nah, saudara sekalian, kita harus beriman. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga menghendaki kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang bisa kita kerjakan. Nah, saudara sekalian, kalau saudara mempelajari kisah tentang Nabi Elia, kita mendapatkan bagaimana Tuhan begitu gagah perkasa menyertai nabinya itu. Tuhan melakukan begitu banyak hal yang ajaib. Tuhan betul-betul menyertai nabinya yang luar biasa itu. Tetapi kita terheran-heran di dalam pembacaan 1 Raja-Raja pasal 17 tadi. Di mana Tuhan berkata kepada Nabi Elia, dia katakan, pergilah. Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk lakukan sesuatu. Engkau pergi, berjalanlah dari tempat ini. Dan kemudian dikatakan, bersembunyilah. Bersembunyilah. Mengapa Tuhan berkata kepada Elia untuk pergi dari hadapan Raja Ahab yang sadis itu? Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepadanya. Memang pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, Elia mempunyai bagian yang harus dia lakukan. Sebetulnya Tuhan bisa saja melakukan segala sesuatu secara luar biasa, secara supranatural, tanpa perlu Elia pergi, tanpa perlu Elia berjalan, tanpa perlu Elia bersembunyi. Tapi Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang penting. Aku menyertai engkau, tapi engkau harus lakukan apa yang menjadi bagianmu. Cerita yang sama juga terjadi kepada Paulus, saudara. Di dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat sinar yang besar yang membuat dia terjatuh dari kudanya, dan dikatakan dia mengalami kebutaan 3 hari. Di dalam kesempatan itu Tuhan menunjukkan dirinya. Dia berdialog dengan Yesus dalam waktu singkat, dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, sesuatu yang ajaib terjadi. Saulus dituntun masuk ke dalam kota Damsyik. Dan di situ Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan intervensi, menolong, menuntun, dan meyakinkan Saulus yang kemudian kita kenal dengan Paulus. 3 hari dia buta. 3 hari, 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi ketika utusan Tuhan datang kepadanya, bahkan sebelum tiba, Paulus sudah melihat penglihatan akan ada orang yang datang akan menyembuhkan dirinya. Dan betul,
dia disembuhkan secara ajaib. Dan setelah dia makan dan minum, kekuatannya pulih. Tuhan telah meyakinkan dia, dan dia akhirnya seketika berubah profesinya menjadi seorang penginjil. Dan dia meyakinkan banyak orang bahwa Yesus yang dia benci selama ini betul adalah Mesias. Orang Yahudi menjadi bingung. Bukankah dia mempunyai surat kuasa dari imam besar untuk menganiaya, membantai orang Kristen? Mengapa sekarang jadi berbalik, dia memberitakan Yesus? Banyak orang menjadi percaya. Tetapi jangan lupa, banyak juga orang Yahudi yang menjadi marah dan mereka merencanakan untuk membinasakan Paulus. Rupanya atas anugerah Tuhan, Paulus segera mengetahui rencana jahat seperti itu. Apa yang harus dilakukan, saudara? Belum lama ini Tuhan melakukan hal yang ajaib untuk Paulus. Apakah dia menunggu terus, menunggu malaikat datang, menunggu Tuhan langsung datang memimpin hidupnya? Tidak. Pada satu malam datanglah murid-muridnya membawa Paulus turun meninggalkan kota itu, melewati tembok kota dengan cara apa? Dengan menurunkannya dengan sebuah lift yang terbuat dari keranjang. Jadi malam itu bukan malaikat yang datang menyelamatkan, bukan Tuhan yang secara langsung turun, tapi murid-murid dari Paulus yang datang menyelamatkan. Lihat baik-baik, saudara. Tuhan ingin kita beriman. Tapi kalau ada hal tertentu yang bisa kita lakukan, kita mesti melakukan bagian kita. Seperti Elia, seperti Paulus. Jangan lupa, saudara, di dalam Alkitab dikatakan saat menghadapi tantangan bahaya, Tuhan tidak melarang orang percaya untuk menyelamatkan diri. Seandainya sedang kita melakukan ibadah, tiba-tiba terjadi gempa bumi, apa yang saudara akan lakukan? Berdiam diri saja. Tuhan baik ini. Tuhan pasti akan kirim malaikat begitu. Saudara, kita adalah makhluk yang sangat cinta dengan kehidupan. Maka tidak perlu dikomando, kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Itu insting kita sebagai makhluk hidup, saudara. Jangankan orang, semut sekalipun mempunyai insting sama, apalagi kita manusia. Nah, di dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan nubuat menjelang hari-hari terakhirnya di bumi. Dia pernah berkata apa yang akan terjadi. Dia menubuatkan tentang penghancuran Yerusalem dan bait Allah. Satu kutipan yang menarik di dalam Matius 24 ayat ke-20. Yesus berkata, berdoalah. Dalam konteks peristiwa penganiayaan itu, Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri. Perhatikan kata-kata Yesus, berdoalah waktu kamu melarikan diri. Yesus mengatakan kalau peristiwa itu terjadi, kamu boleh melarikan diri. Dan pada waktu kamu melarikan diri, berdoalah supaya tidak jatuh pada musim dingin ataupun pada hari Sabat. Dan ketika Yesus masih kecil, baru dilahirkan tidak terlalu lama, ketika Raja Herodes merasa ditipu oleh orang-orang Majus dan dia bermaksud untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Apa yang malaikat Tuhan beritahukan kepada Yusuf? Bangunlah, bawalah anak itu bersama dengan Maria, mengungsilah, pergilah ke mana? Ke Mesir, sebab ada bahaya yang sedang mengancam. Itu sebabnya Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi kalau ada bahaya, kita tidak perlu menantang maut, saudara sekalian. Kita tetap percaya pertolongan Tuhan. Tapi kalau ada yang bisa kita lakukan, ya lakukanlah. Sama seperti pada masa pandemi ini, saudara. Saya harap kita semua percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tapi kita tidak boleh melalaikan apa yang bisa kita kerjakan. Lalu bagaimana sekarang ini, saudara?
Maka karena itu kita harus mempunyai konsep iman yang proporsional dan sinkron. Iman yang proporsional dan sekaligus sinkron. Mari saya berikan beberapa contoh. Saudara percaya pemeliharaan Tuhan? Percaya? Tapi berapa banyak yang khawatir? Sebetulnya tidak sinkron. Kita percaya pemeliharaan Tuhan, tapi kita penuh dengan kekhawatiran. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak real di dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, seharusnya tidak ada kekhawatiran. Karena jelas Tuhan Yesus melarang orang Kristen untuk khawatir. Dia katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Saudara, berapa banyak di antara kita yang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saya rasa hampir semua di antara kita percaya Yesus penyelamat satu-satunya dan kita telah diselamatkan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang masih takut dengan kematian? Berapa banyak yang masih dihantui rasa takut itu? Ini tidak sinkron, saudara. Ini tidak berarti bahwa kita boleh hidup dengan sembarangan. Tidak, saudara. Tidak. Kita menggunakan masker di dalam masa pandemi ini. Kita mencuci tangan, menjaga jarak. Itu bukan dalam rangka kita takut mati, saudara. Karena takut mati juga akan mati. Tidak takut mati juga akan mati. Percaya dengan saya, kalau virus ini tidak membunuh kita, maka ada yang lain yang akan menyebabkan kita mati suatu hari nanti. Kita tidak perlu takut lagi, karena memang telah diselamatkan. Tapi kenyataan menunjukkan banyak orang yakin Yesus juru selamat, tapi masih takut dengan kematian. Bahwa sekali-sekali kita belum pernah mengalami kematian, grogi sedikit tentang kematian. Ya saya pikir itu wajar, saudara. Saudara pikir saya sudah pernah mati? Belum. Jangankan mati, saudara. Bagi saudara yang baru menikah, bukankah pada waktu Anda menikah Anda juga grogi? Mengapa grogi? Karena belum pernah menikah. Coba bayangkan kalau Anda sudah berulang-ulang menikah, apa masih grogi? Tidak. Kita juga begitu, saudara. Kita belum pernah mati. Jadi kalau membayangkan, bukan takut, karena saya percaya, kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Bahwa kita belum pernah mati, sedikit grogi, manusiawi, saudara. Apalagi kalau matinya sudah berulang-ulang, gak takut lagi kan? Saudara sekalian, kalau kita percaya Tuhan juru selamat kita, maka kita sinkron, jangan lagi takut dengan kematian. Karena Alkitab mengatakan mati adalah keuntungan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara sekalian, iman kita mengatakan Allah Maha Hadir, betul? Allah Maha Hadir. Allah ada di mana-mana. Tetapi mengapa orang yang sama, yang meyakini Allah hadir, berani berbuat dosa? Ini tidak sinkron. Sekarang kalau ada orang yang mau mencuri, maka yang pertama dia lihat adalah ada orang tidak di seputar tempat itu. Kalau tidak ada orang, maka dia akan lihat apakah ada CCTV yang merekam perbuatannya itu. Beberapa kasus maling yang menyadari kelakuannya terekam oleh CCTV mengembalikan barangnya. Kenapa? Karena ada CCTV yang merekamnya. Saudara sekalian, kita percaya Allah Maha Hadir, tapi di dalam praktek berdosa kita anggap Tuhan tidak ada. Kita anggap Tuhan tidak tahu. Ini iman yang tidak sinkron. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang Immanuel? Allah yang menyertai kita? Yesus itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Betul-betul saudara percaya Allah menyertai kita? Malam hari, hening, tiba-tiba ada sesuatu yang berbunyi, kresek, apa yang saudara pikirkan? Itu hantu atau Tuhan yang ada di seputar saudara? Kebanyakan orang selalu berasosiasi bahwa penyebab bunyi itu, padahal belum tentu itu adalah setan, belum tentu juga Tuhan, saudara. Tapi mayoritas orang akan berpikir, ada hantu di tempat ini. Kalau saudara melewati kuburan sendiri di waktu malam, saudara merasa bulu roma berdiri. Apakah karena saudara menyadari ada Yesus yang menyertai saudara sehingga bulu roma itu berdiri? Bukan.
Kita lebih menghayati setan itu lebih dekat pada kita daripada kita percaya Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ini iman yang tidak sinkron, saudara. Iman yang sinkron adalah kita percaya Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara hidup kita, tapi kita berusaha juga melakukan bagian kita. Iman yang sinkron adalah kita percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita umur yang baik dan sejahtera. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh makan dengan sembarangan. Kita harus melakukan bagian hidup kita. Jangan sampai kita percaya pemeliharaan Tuhan, lalu kita melakukan hal yang bukan-bukan. Makan dengan seenak perutnya, lalu kena penyakit dan mati. Semoga Tuhan menolong kita. Mari bersama kita belajar untuk mempunyai iman yang proporsional dan sinkron. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami terima. Mohon Roh Kudus senantiasa menerjemahkan firman ini sehingga kami dapat memahaminya dengan lebih sederhana lagi. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh menolong kita, dan tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, kita ada waktu boleh menyebutkan ayat hafalan kita dalam satu minggu ini. Kita akan bersama-sama menyebutkannya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Dan untuk ayat hafalan dalam satu minggu ke depan ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya akan ulangi lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Baik saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama, kita boleh memberikan persembahan kita. Mari kita akan mempersiapkan diri kita. Satu lagu bahwa Tuhan, Yesus Tuhan adalah gembala kita. KPPK 242, Yesus Tuhan gembalaku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Aku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu, kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Baik saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami menyadari Tuhan, setiap apa yang ada pada kami, semua itu berasal dari Tuhan juga. Semua daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh memakai persembahan ini bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan ada beberapa warta yang akan saya sampaikan di sini. Segenap majelis dan juga badan pengurus dan hamba Tuhan boleh mengucapkan selamat berhari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Kami dari majelis badan pengurus juga boleh mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Jim Mahoni yang sudah membawakan firman Tuhan. Beliau dari GKI Philadelphia. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan
baik melalui telepon di gereja atau melalui handphone. Dan berikut ini adalah jadwal daripada ibadah, baik itu sekolah minggu, yaitu setiap hari Minggu jam 10.30, persekutuan anak muda atau youth, setiap hari Minggu jam 12, persekutuan wanita, setiap hari Jumat jam 16 atau jam 4 sore, kebaktian doa tengah minggu, itu setiap hari Rabu jam 19 atau jam 7 malam, dan juga doa pagi, kebaktian doa pagi, setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Persembahan atau persepuluhan yang Bapak Ibu ingin persembahkan buat Tuhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan. Ataupun saudara dapat memisahkan, mengumpulkannya, dan satu saat boleh menyerahkannya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak saudara ikuti itu dari penerimaan dari tanggal 30 Agustus itu sampai dengan 5 September, ya. Dan berikut ini adalah yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu pada tanggal 10 September ada Bapak Andre Suciadi, dan tanggal 13 September ada Ibu Kumalasari Santajaya. Selamat berulang tahun kepada Pak Andre dan juga Ibu Kumalasari. Tuhan memberkati, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama bagi mereka. Beberapa pokok doa Bapak Ibu bisa perhatikan dan doakan di dalam warta yang tercantum di dalam warta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ada beberapa warta yang tadi sudah diberitakan, dibagikan kepada saudara. Saudara, saya ingin menambahkan untuk beberapa hal saja yang menjadi perhatian kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetap mengingat dan mendukung saudara akan kebutuhan daripada Sekolah Tinggi Teologi Iman, saudara. Ya, di tengah-tengah di masa-masa kondisi pandemi seperti ini, kita tetap mendukung, kita tetap mensupport daripada Sekolah Tinggi Teologi Iman yang menjadi bagian daripada Gereja Santapan Rohani Indonesia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk persembahan STT Iman, saudara bisa memberikan langsung, mentransfer ke rekening STT Iman, ataupun saudara bisa melalui via gereja, saudara. Nah, saudara, mari kita terus mendukung Sekolah Tinggi Teologi Iman yang merupakan bagian daripada GSRI, saudara. Nah, kita terus dukung supaya STT Iman boleh mempersiapkan hamba-hamba yang siap untuk melayani dimanapun Tuhan menempatkan. Saudara, yang kedua, hal kedua yang perlu saudara perhatikan, saudara, mulai September ini kita sudah mengadakan perjamuan Tuhan, saudara. Nah, saudara, untuk perjamuan Tuhan di bulan 10 atau di bulan Oktober, seperti biasa, saudara, nanti akan dibagikan list untuk saudara mendaftarkan terlebih dahulu bagi saudara yang ingin ikut perjamuan Tuhan, dan gereja akan menyediakan roti dan anggur perjamuan yang bisa saudara ambil nanti di gereja. Jadi saudara, tolong saudara untuk kita bekerja sama untuk melis nama saudara, dan kemudian jikalau saudara mengalami kesulitan untuk mengambil daripada roti dan anggur ini, saudara bisa menghubungi pihak gereja dan nanti akan dibantu, saudara. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian beberapa warta yang boleh menjadi perhatian bagi kita untuk kita boleh terus mendukung, saudara, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja ini. Baik, saudara, mari saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, dan kemudian kita nyanyikan doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di minggu ini ada dua saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ada Bapak Andre di tanggal 10, ada Ibu Kumalasari tanggal 13. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, apapun mereka yang kerjakan,
Biarlah Tuhan yang memimpin, khususnya di dalam iman mereka, di dalam mengikut Tuhan, supaya semakin hari mereka boleh lebih mengenal Tuhan dan mempercayakan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, kiranya Tuhan terus yang menambahkan dan terus yang menopang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan jemaat sekalian dan boleh menjadi rema di dalam perjalanan hidup. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai, silakan saat teduh, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.